Masjidil Haram adalah tempat yang tidak pernah sepi dari para pengunjung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, untuk melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, atau sekedar mengunjungi Masjidil Haram. Namun mungkin Anda sering melihat pemandangan seperti ini, yaitu ketika para jemaah melaksanakan ibadah sholat, di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu dikosongkan dan tidak ada satupun jemaah yang menempati tempat tersebut. Lantas, apakah sebabnya dan bagaimanakah para petugas melaksanakan tugasnya untuk menyingkirkan para jemaah yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah, sedangkan hitungannya sangat banyak, bahkan sampai ribuan para jemaah? Bagaimanakah pemandangannya dan bagaimanakah proses para petugas menyingkirkan para jemaah dan ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan? Di video kali ini kami akan menyajikan pemandangan tersebut dan kita akan menjawab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ka'bah adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan juga nabi-nabinya yang lain. Dan juga insyaallah semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya doakan dari kota Mekah ini, semoga kita semuanya diberikan kesempatan tersebut dan juga berziarah kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini sengaja saya ambil ketika setelah selesai melaksanakan ibadah maghrib, dan para petugas Masjidil Haram mempersilahkan kepada para jemaah untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam Hijri Ismail, berdoa, melaksanakan sholat sunat dan semacamnya. Mereka mempersilahkan kepada kami untuk bisa melaksanakan sholat di dalamnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa melaksanakan sholat di Hijri Ismail, di dalam Hijri Ismail itu seperti melaksanakan sholat di dalam Ka'bah, karena bangunan Hijri Ismail ini dulunya adalah bangunan Ka'bah. Namun karena bangunan Ka'bah ini dibangun kembali, dirombak kembali, dan dananya tidak cukup, maka Hijri Ismail adalah batas dari tempat Ka'bah yang dulunya adalah bangunan Ka'bah yang sempurna. Karena tidak ada dana yang mencukupi, akhirnya bangunan Ka'bah diperkecil. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijri Ismail itu seperti melaksanakan ibadah sholat di dalam Ka'bah. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan hendak akan melaksanakan sholat isya, maka sekitar 15 menit sebelum pelaksanaan sholat isya, maka para jemaah mulai disingkirkan oleh para petugas agar tidak menempati ruang di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dan sudah menjadi hal yang biasa dilaksanakan oleh para petugas untuk menyingkirkan para jemaah. Agar kenapa? Agar para jemaah tidak berdiri di depannya imam. Karena mereka beranggapan bahwa seorang makmum tidak boleh berdiri di depannya imam, lurus di depannya imam. Kalau berada di sisi kiri dan kanannya itu tidak mengapa, namun dianggap berbahaya dan dianggap melanggar peraturan sholat berjemaah ketika para jemaah umroh itu berada di posisi di depannya imam, di lurusnya imam. Maka secara peraturan sholat berjemaah, maka para jemaah ini harus disingkirkan dan tidak boleh berdiri di sisi kanan, tidak boleh berdiri di depannya imam. Dan posisi imam memang berada lurus di belakangnya antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa posisinya, dan kami akan memperlihatkan fotonya ketika para jemaah disingkirkan dan
di manakah tempat posisi imam ketika melaksanakan ibadah sholat berjemaah di Masjidil Haram ini. Inilah pemandangan ketika pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Posisi imam berada di belakangnya makom Ibrahim, yaitu dengan lingkaran warna merah itu adalah posisi imam, sedangkan di lingkaran warna hijau adalah makom Ibrahim. Jadi imam berada di belakangnya makom Ibrahim dan imam masih berdiri dekat dengan bangunan Ka'bah. Namun di tahun 2002 ini letak imam berada di belakangnya garis merah, di dekatnya bangunan Masjidil Haram, di tiang pertama Masjidil Haram. Jadi posisinya seperti ini, imam berada di belakangnya garis merah tersebut. Dan memang secara sengaja para jemaah disingkirkan dan tidak boleh berdiri lurus di depannya imam, maka posisi jemaah terpaksa harus disingkirkan ketika hendak akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan beginilah para petugas melaksanakan tugasnya ketika hendak mau menyingkirkan para jemaah dari rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Mereka diberi pembatas tali berwarna hitam seperti ini, dan tali ini berfungsi agar para jemaah tidak melewati garis tersebut. Dan para petugas harus bekerja secara ekstra karena pada saat keadaan seperti ini bisa saja para jemaah menerobos ke dalam garis pembatas. Untuk apa? Untuk mencium Hajar Aswad. Karena pada keadaan seperti inilah mereka beranggapan saat inilah saya bisa menyentuh Hajar Aswad, bisa mencium Hajar Aswad ketika tidak ada lagi kerumunan para jemaah yang berdiri di posisi Hajar Aswad karena sudah disingkirkan oleh para petugas. Nanti kita akan melihat seperti apakah para jemaah yang mulai nyelonong ke dalam garis pembatas ini, mulai menerobos ke dalam pembatas garis hitam untuk bisa mencium Hajar Aswad. Karena ketika keadaan biasa dipersilahkan untuk mencium Hajar Aswad dan tidak ada petugas yang menyingkirkan para jemaah dari Hajar Aswad, maka sangat sulit untuk bisa menembus kerumunan para jemaah untuk bisa mencium Hajar Aswad. Dan sepertinya sudah agak rapi, sudah dikeluarkan semua para jemaahnya dari sisi kanan kiri Hajar Aswad dan rukun Yamani. Seperti inilah para petugas setiap harinya selama 5 waktu harus mengosongkan tempat ini agar tidak berada di depannya imam. Kita bisa lihat di sini ada jemaah perempuan sedang melaksanakan sholat dan posisinya berada di dalam garis, dan lagi-lagi dikeluarkan oleh petugas karena dianggap melanggar peraturan yang sedang dilaksanakan oleh para petugas karena sudah diberi garis pembatas. Dan hal ini memang sengaja dilakukan oleh para petugas untuk segera merapikan tempat yang berada di dalam garis di antara rukun Yamani dan Hijr Ismail agar cepat rapi dan cepat rapi. Dan lagi-lagi ada perempuan yang sengaja berlari menuju ke Hajar Aswad. Ayo lari bu, lari bu, lari bu. Dan ternyata ditangkap lagi oleh petugas. Sepertinya dia kesal, menoleh-noleh ke petugas. Sepertinya sangat kecewa karena saya kembali lagi ditolak untuk mencium Hajar Aswad. Nanti bu ya, kalau sudah dibuka, kalau sudah selesai melaksanakan sholat,
baru bisa mencium Hajar Aswad. Dan tidak boleh bagi kita dengan sengaja maupun tidak sengaja berada di dalam garis. Kalau sudah petugas memberikan aba-aba jangan, maka kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Sekali lagi, di sini adalah tanah haram, maka kita tidak boleh melanggar peraturan apapun. Seperti itulah petugas Masjidil Haram senantiasa bersabar dalam melaksanakan tugasnya, karena hal tersebut bukanlah hal sepele, bukanlah hal kecil, karena di setiap waktu, setiap saat ketika hendak akan melaksanakan sholat 5 waktu, maka seperti itulah tugas para petugas Masjidil Haram, polisi keamanan Masjidil Haram senantiasa menjaga keamanan Masjidil Haram, baik dari segi keamanan Ka'bahnya itu tersendiri ataupun dari segi keamanan dari para jemaah dengan jemaah yang lain. Karena kalau Hajar Aswad ini tidak dijaga, maka semua para jemaah akan berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad, dan hal tersebut sangat berbahaya untuk keselamatan para jemaah yang hadir di Masjidil Haram ini. Kami sekali lagi dari Kota Masjidil Haram mendoakan para penonton semua agar bisa segera melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, untuk segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berencana, berniat menabung untuk keberangkatan ibadah haji ataupun ibadah umroh, semoga lekas Allah cukupkan biayanya untuk segera bisa berangkat ke Masjidil Haram, ke tanah Mekah, dan juga berziarah ke kota Madinah, karena tempat ini adalah tempat yang sangat dimuliakan dan tempat yang sangat indah, dan juga tempat untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat inilah kita bisa lebih mengontrol hati, lebih bisa mendekatkan hati kita, lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa menikmati ibadah-ibadah, karena kita bisa melihat secara langsung di manakah Ka'bah tersebut, seperti apakah keindahan Ka'bah tersebut, dan kita juga bisa lebih dekat dengan makhluk termulianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertinya sudah rapi, sudah meluas, melebar, dan kita tidak bisa menyepelekan pekerjaan para petugas Masjidil Haram, karena selama 5 waktu dan setiap hari mereka harus merapikan tempat tersebut, menyingkirkan ribuan jemaah yang sedang melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga senantiasa saya bisa memberikan kabar terbaru dari kota Mekah dan juga kota Madinah, dan bisa memberikan sejarah-sejarah tentang kota Mekah dan juga kota Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.